Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga di channel JPJ Jejak Putra Jawa. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. J. Nah, saya lagi ada di wilayah Cirebon nih guys, lagi silaturahmi. Saya lagi bersama Bang Tengkorak Ganas ya, di kediamannya atau di tempat studionya JPJ gitu. Nah, kita lagi bersama Tengkorak Ganas ya. Selamat malam Bang Tengkorak. Malam juga Bang. Gimana kabarnya nih hari ini? Kabarnya alhamdulillah, cuacanya juga dingin, kabar diri baik. Oh, Gimana Bang? alhamdulillah sama juga, saya juga baik-baik gitu. Tadi siang kita berdua itu udah jalan-jalan Ya, ke salah satu apa namanya Bang? salah satu jembatan ya, jembatan terhubung antara dua desa gitu. Jembatan tingkat katanya. Tadi jalan-jalan ke situ guys sama Ya, Bang Mr. J. ya. Jadi tadi siang itu kita jalan-jalan di jembatan dari antara dua desa gitu ya, jembatan tingkat. Itu apakah benar itu kata viewer atau netizen kalau tempat itu angker atau gimana itu Bang? Kalau jelasin. Ya kalau menurut pribadi saya sendiri sih Mr. J ya. Iya. Jadi di situ itu menurut saya enaknya tempatnya tuh terus nyaman juga. Iya. Menurut saya itu menurut pemuda juga mungkin nyaman karena apa? Bisa dibuat kayak aktivitas anak-anak muda yang suka minum-minuman. Oh, berarti buat tempat bermadu kasih gitu. Oh, I love you, I I love love you. you. Pusing saya guys kalau masalah kayak gitu. Ya. Kalau masalah bisnis mungkin itu kebetulan aja waktu itu Ya. lagi ada mungkinnya jadi Oh. jadi mungkin mengganggu aktivitas dari pemuda-pemuda tersebut. Oh, berarti itu bukan penetap di situ tapi pendatang gitu ya. Nah, warga sendiri juga mau nanya nih Oh, ya boleh, boleh. sama Mr. J nih, bisanya dari Cibitung itu Ya. tahu channelnya JPJ itu gimana ya kalau asal boleh tuh? Asal mulanya sih saya ya Mr. J itu ngeliat-liat di YouTube gitu ya. Nah, katanya ini kok ada channel JPJ Jejak Putra Jawa gitu. Pas saya lihat-lihat, kebetulan saya sih turunan sini juga gitu ya, Cirebon. Cuman udah lama saya di Cibitung, ibaratnya merantau lah. Nah, cuman saya tuh kesini penasaran ya. Saya tuh lihat di viewer-viewernya tuh banyak yang pengen jadi host atau bintang tamu, tapi untungnya saya gitu. Katanya karena punya saudara juga ya? Iya, punya saudara juga di sini, ya punya nenek lah, gitu. Jadi saya itu penasaran, pengen tahu gitu. Basecamp-nya, studionya, iya, JPJ itu di mana? Katanya kita kan ketemu silaturahmi kan. Nah, cuman saya ini yang masih ganjel gitu ya. Mau saya tanya gitu, selama explore Bang Tengkorak Ganas tuh apa kendalanya dan apa itu tantangannya, apa berat atau enggak gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, Ya, kalau misalkan kendala itu mungkin adanya di fasilitas kamera ya, iya, atau fasilitas buat ekspor karena kita kan mungkin channelnya baru Bang. Iya. Jadi kan kurang memadai juga. Iya. Nah kamera terus kayak tripod kayak apa itu kan tidak memadai, dalam artian itu seadanya gitu Iya. ya. Nah kalau misalkan tentang diri saya sendiri, kalau explore itu kendalanya di Medan. iya, Ya, saya cenderung kendalanya di Medan karena apa? Karena waktu explore itu tidak melalui apa ya namanya itu cek lokasi seperti itu. Ya. Jadi kita jalan, kita nemu bangunan atau nemu tempat yang dikiranya sakral, kita langsung explore Bang. Jadi langsung aja gitu ya. Langsung aja gitu. Iya. Nah, terus pengalaman saya pribadi Ya. pernah juga dikejar sama begal juga pernah. Oh tuh, galak banget ya berarti. Ya itu Bang, itu jadi pegang itu sampai sama parang kok. Oh iya. Seperti itu. Mending begalnya begal cewek ya. Iya, ya nggak apa-apa, saya juga mau gitu. Nah itu begalnya begal beneran. Waduh. Itu kan bahaya juga kan. Iya. Jadi buat teman-teman hati-hati tuh.
kalau misalkan apa namanya sama ya Iya. hobinya ya Iya. eksploitasi seperti itu bang. Iya. Kalau sama makhluk jin setan terkengeng kayak melengek-melengek sih mungkin udah kebal juga Iya. karena kan bentuknya udah kayak gitu-gitu Iya. doang Iya. seperti itu. Tapi kalau udah papasan sama orang bawa parang itu ya lumayan Iya, lumayan ya, lumayan Lumayan sakitnya juga. gitu ya. Iya, gitu. Nah, saya tuh pengen tahu gitu ya, sosok itu kenapa selalu wujudnya yang jelek-jelek, kenapa nggak cantik atau ganteng atau apa Mungkin- gitu? Mungkin kalau misalkan kayak Manohara atau Iya. kayak Syahrini atau Iya. mungkin ya Bang Iya jelas, saya Bang bawa. juga mau kan? Iya kan langsung nyambet itu guys. Jadi dia kalau misalkan nama Agenda Naira dia suka Iya. kayak itu. Ini ngomong-ngomong kita ngobrol nih, nggak ada kopi, nggak ada apa-apa ini. Waduh nanti lagi ada itu Bang Jai lagi bikin ya. Kebetulan guys di sini ada Bang Jai juga. Iya benar. Ya ada Bang Jai. Cuman Bang Junior itu lagi ada kesibukan. Iya. Terus Bang Sen juga lagi ada kesibukan. Makanya kita kedatangan bintang tamu dari JPJ atau dari asal Cibitung itu bersyukur banget guys. Karena apa? Karena dia cenderungnya di dunia host ya. Awas ya. Jadi pas nggak ada semua di host JPJ kayak Bang Junior, Iya. kayak Bang Sam itu kan lagi ada aktivitas. Iya. Nah kebetulan ada Bang Mr. J, jadi Iya. dia yang jadi Iya. host guys. Cuman Ya. saya tuh kepo lah, ibaratnya kan saya penasaran gitu, pengen tahu, nggak taunya sih real, bener juga real gitu. Setahu saya ikut. Nah saya mau tanya lagi nih Bang, kalau abang penarikan benda atau apa, itu bendanya itu mau dikasih sama orang atau dikembalikan lagi, apa dipakai sendiri atau gimana tuh Bang? Nah itu yang harus kita garis bawahi ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita itu kan ada dua versi tuh. Iya, Jadi ada yang disuruh orang iya, sama ada yang barang dari alam. iya, Nah disuruh orangnya gimana? Jadi disuruh orangnya gini, Bang Toprak bisa nggak nih? Saya ini hilang nih iya, salah satu kerisnya, kan ninggalin orang tua, misalkan di daerah sini. iya, Nah saya kan tanya nih wujudnya seperti apa? Oh seperti ini. Nah baru kita deteksi tuh. iya, Nah kalau sudah dideteksi, memang benar adanya keris tersebut, ya kita tarik. Iya. Nah setelah kita sudah menarik, kita paling pasrahin sama yang berhak. Seperti itu, mau dirawat atau tidak, kan Iya. seperti itu. Nah kalau misalkan mau dirawat, ya otomatis kita kasih, Iya. karena itu hak dia kan, Iya. dari nenek atau dari nenek moyangnya. Tuh. Nah beda lagi kalau misalkan yang dari alam. Nah dari alam mungkin kita hanya menawarkan, Iya. ada yang maukah untuk perawat, seperti itu. Nah kalau misalkan ada, ya monggo. Kalau misalkan tidak ada, ya kita kembalikan lagi, Iya. Bang, ke tempat tersebut kan. Cuman ya Ini bang kopinya bang jadi nih. Oh iya, terima kasih Bang kameraman, Bang Jai ya. Nah, minum, Baik, minum, kalau- minum, minum, minum. Oke, nah kalau begitu, tanpa kopi hitam otak jadi awal. ya otak tadi bebel gitu kata orang Jawa. Jadi Kurang jadi cerdas orang- gitu, oleng ya. Orang cerdas juga. Ya. Aduh. Nah, ini kan saya lihat di kolom komentar kan viewer atau netizen kan, ini settingan, ini. Nah, apa yang Bang Tengkorak tanggap? Bang Tengkorak tanggap itu gimana gitu? Kalau masalah komentar atau komenan dari viewers atau dari sahabat-sahabat di JPJ, saya nggak menghiraukan. Dalam artian nggak menghiraukannya gini, bukan nggak menghiraukan apa ya, amblas-amblasan gitu ya. Ya, Saya tetap memikirkan, cuman saya nggak pernah menanggapi dengan deskripsi atau dengan komenan-komenan lagi, Bang. iya, Jadi saya pikirkan seperti itu kan. iya, Entah komenan yang pahit, entah komenan yang bagus gitu kan. Nah kalau kan ada komenan yang pahit, mungkin saya kasih like aja, Bang. Iya. Cuman saya pikirkan, berarti Iya. ini menjadi motivasi iya. bagi saya harus Iya. jauh lebih baik lagi. Iya, jadi ibaratnya tantangan gitu ya. Tantangan juga. Iya. Oh ya, saya tuh harus jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya kan. Iya, iya. Nah kalau misalkan teman-teman JPJ atau viewers mengkritik atau mengkomentari secara pedas, Iya. seperti cabai-cabean Iya. yang bisa hidup, Iya. itu
Intinya saya menanggapi tapi tidak saya balas dengan komentar guys. Iya betul. Itu cuman saya pikirkan kalau ada yang usul juga jauh lebih bagus itu Iya. bang. Kalau misalkan ada yang usul Bung Tengkorak bisa nggak nih misalkan explore di daerah saya atau di rumah emak saya atau di rumah orang tua saya kan Iya. nggak apa-apa di explore. Nanti saya tanggapi dengan memberikan like. Jadi Iya. kalau saya sudah memberikan like atau tanda hati itu berarti sudah ditanggapi oleh Iya. pihak JPJ, JPJ ya. atau ditanggapi dari manajemen JPJ juga teman-teman. Seperti itu Iya. bang. Nah, kira-kira dari channel JPJ itu sejak kapan sudah terus berjalan, udah berapa tahun atau gimana gitu Pak? Itu saya berdiri dari Agustus tanggal 19 Agustus Ya. tahun 2020. Oh, berarti sudah 2 tahun berjalan gitu Ya, ya? 2 Nah, tahun berjalan. Ini channel baru. Nah, iya. Berarti udah banyak ya video-videonya gitu? Udah banyak, kurang lebihnya udah 100 berapa lah, udah Wah. 115 atau 100 berapa. Ya, Seperti itu. lumayan sih ya. Heeh. Jadi itu ya buat para netizen gitu ya, jangan asal komen, lihat dulu video-videonya. Kalau penasaran tinggal datang aja gitu ke studio JPJ. Orangnya cakep sih guys, Tengkorak ganas itu. Oh, jadi berjalan itu udah 2 tahun gitu ya, Udah 2 channel tahun. JPJ itu. Nah, saya mau tanya lagi nih Bang, biar netizen nggak penasaran, biar sangkanya settingan gitu. Pengalamannya itu, kenapa kalau setiap di YouTube takut ular, apakah benar itu takut ular gitu Bang? Iya, karena kan di situ ularnya kan bener-bener spontan dari alam. Iya, Nah, waktu saya iya benar. itu kan dari alam kan, Iya. bukan dari properti kita atau rekayasa dipasang sama tim kita, enggak, tapi itu real dari alam. Iya. Nah, pada saat mau explore atau cek lokasi atau mau vlog bareng Iya. sama Bang Yai juga, Iya, temen benar. Bang Yai kan waktu itu. Iya benar. Nah, itu kan langsung explore kan, Iya. nggak saya dampingin, nggak saya ikuti, Iya. enggak kan, saya cuma hanya bisa nunggu dari kejauhan. Iya. Dan itu kan real Bang Mr. J sendiri yang ngalamin posisi di situ. Iya. Nah, harusnya saya nih yang tanya sama Mr. J nih, gimana tuh waktu explore atau nge-vlog Iya. bareng sama kameramen tuh? Iya. Emang ya benar sih, banyak banget ular. Tapi kirain saya patung atau boneka gitu ya. Heeh. Saya lewatin gitu. Pas saya belakang, waduh, iya bener banget. Itu ular asli bukan? Asli itu. Iya, Ular makanya asli. kaget juga kan Kaget, gitu. iya. Nah, saya lihat tayangannya tuh. Iya. Ih, kok ngeri banget gitu Iya. kan. Ini kalau misalkan saya explore ke situ, buset. Iya. Ini udah otomatis saya kayak katak, Iya. kayak kodok udah. Itulah. Iya. Makanya kameramen aja kan sampai jatuh kan kameranya. Saya kaget kirain Itu, apa gitu. itu kenapa tuh bisa jatuh tuh bang? Ya karena ada ular, takut sama ular kalau kameramennya tuh. Oh, aku merinding. Udah, kata, ayo cabut lah. Jadi saya teman-teman gini nih, saya sempat ketawa sendiri Iya. pada saat Mr. J nge-vlog bareng sama Bang Jai ya. Iya, betul. Itu dia lari atau dia kaget kena ular beneran teman-teman. Iya. Disangkanya dia uleran. Iya. Tuh, padahal itu benar-benar ular dari bambu itu ya. Iya. Nah, herannya gitu kita explore bukannya nyari sosok malah nyari satwa gitu. Iya gitu ya. Nah, saya nih bertanya lagi ya. Tantangan yang JPJ lakuin tuh, ibaratnya tantangan nih para viewer kan, Bang, datang nih ke tempat ini, saya penasaran. Nah, yang jadi bintang tamunya atau warga sekitar situ itu ada yang berani enggak gitu buat nampil atau gimana gitu Bang? Kalau pengalaman saya pribadi, ada Iya. orang minta kayak gitu itu pernah, itu ada salah satu teman JPJ ya, Iya, atau sahabat JPJ itu Iya. dari Cirebon juga bang. dari Cirebon ya. Itu namanya Bang siapa? Bang Dai ya. Oh, itu Mas Dai. Iya, Oh. itu Mas Dai itu Itu penasaran. bintang tamu dari daerah Pegagan katanya. Iya, dari daerah Pagagan, dia minta dibukain mata batinnya bang. Iya, terus Nah pas kayak gitu saya bilang Iya. udah nggak usah dibukain mata batinnya karena
sudah ada sosok yang menunggu. Iya. Kata saya kan, menunggu apa mas? Kata itu, yang menunggu dirimu kan? Iya. Katanya kan gitu. Lo tinggal masuk aja di sana, pasti ada janda yang udah nunggu. Iya. Nah dikiranya dia ada settingan gitu. Iya. Kan. Jadi dia masuk ke salah satu bangunan tuh, kalau nggak salah di tayangannya SMP yang terbengkalai di Arjawinangun. di Arjawinangun. Oh. Di situ akhirnya dia Meliput juga malam tuh bang. Malam ya. itu sekitar jam 12-an bang. Iya. Nah pas Hujan. itu dia masuk sama Bang Junior Iya. sama Bang Jai. Iya, kameramen ya. Dia ngeliat sendiri. Iya. Ya udah dia langsung percaya, muka dia langsung menghindar. Iya. Nah terus dia bilang, iya mas saya percaya, saya real gini. Iya. Nah ketahuan lagi, bang punten kalau misalkan ada waktu luang silahkan datang lagi ke channelnya JPJ. Iya. Nanti kita saksiin bareng gimana prosesi penarikan benda pusaka atau Iya. pembuktian benda pusaka. Iya. Seperti itu. Memang dominan kalau misalkan kayak penarikan benda pusaka apa itu kan terkesan kayak settingan. Settingan ya. Itu apalagi di YouTube sekarang. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi disangkanya udah ditaruh aja barangnya atau Iya. pakai trik-trik apalah Iya. gitu. Padahal di channel JPJ insya Allah nggak ada. Iya. Ya kayak gitu. Iya, benar Kalau- sih. Iya, kalau misalkan ada barang ada, nggak ada nggak ada. Iya. Emang setahu saya sih ngikutin ya. Di sini hampir setengah bulan gitu. Ya emang real semua gitu. Gitu. Nah, cuman saya nih gitu ya, ibaratnya saya mau nanya lagi nih. Saya nanya banyak banget ya. Ini nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nah, channel JPJ itu kan dulu sama sekarang kenapa beda gitu? Jadi gini bang, bisanya beda itu mungkin karena faktor kesibukan ya. Iya. Jadi kayak kameramen dulu aja itu yang namanya Bang Abbas itu kan Iya. lumayan sibuk juga. Sibuk. Gitu. Ya, terus kan posisinya jauh juga dari jarak antara apa ya, ketemuannya itu jauh lah. Jauh ya. Terus ada kesibukan katanya keluar kota. Iya. Nah kalau misalkan kita ada viewers yang minta ini atau minta explore pembuktian apa kan, otomatis kan kita kan kudu hadir. Iya. Gitu kan. Nah makanya saya bilang ke viewers atau ke teman-teman JPJ, ini JPJ buka muka baru. Iya. Seperti itu kan. Iya. Nah biasanya saya buka muka baru itu bukan karena digantikan Yang lama gitu. bukan untuk ganti. Yang lama juga pernah ngikut juga ya Bang Jaya. Iya masih cepat ngikut. Masih ngikut, masih apa gitu kan. Nah kalau misalkan kita pakai yang inti, terus kalau misalkan ada sakit, ada nggak enak badan kayak saya ini ya, Iya. sebenarnya kan lagi nggak enak badan nih. Iya benar. Nah itu masa iya mau dipaksakan yang seperti itu. Nah terus kan nggak etis juga. Dan nanti apa kata mereka kan, ini JPJ kok maksain banget sih. Nah makanya ya udah kita cari kameramen lagi buat pengganti sekiranya kalau misalkan ada halangan atau Iya. sakit atau apa kan, jadi kan ada kameramen lagi. Iya. Seperti itu. Nah kalau nyari tempat buat explore atau review itu pakai rencana atau apa yang gimana nyari atau apa gimana gitu kan? Kebanyakan dari requestnya teman-teman JPJ bang. Oh request gitu ya? Seperti itu. Jadi nanti viewers atau sahabat-sahabat JPJ itu Iya. ada di kolom komentar, bang coba berani nggak explore Iya. di bangunan bekas Belanda misalkan ya. Iya. Nah nanti kita cek dulu nih siapa yang komentar akun ini misalkan. Nah nanti kita balesin tuh sama teman-teman JPJ yang lainnya nih. Ya bang saya tahu daerahnya ini daerah sini. Nah nanti dari tim kita nembusin orangnya ya, bukan nembusin lokasinya. Iya. Syukur-syukur orang tersebut bisa nganterin itu lokasinya. Iya. Nah kita tungguin tuh dalam artian malamnya kita langsung ekspor. Jadi Nah. nggak langsung cek lokasi gitu Oh enggak. enggak ya? Berarti langsung aja gitu ya? Langsung begitu ada informasi atau informan, Iya. baru dari tim JPJ itu survei siapa orangnya, Iya. cari orangnya.
kalau misalkan ada orangnya yang berkenan mengantarkan di lokasinya tersebut, ya kita tungguin langsung explore. Ya. Gitu. Nah kan channel JPJ kan hampir udah lama nggak tayang itu, udah berapa bulan lah. Nah kan ini kan tayang lagi gitu. Nah selama itu nggak tayang-tayang tuh kenapa gitu bang? Apakah video-videonya pengalaman Bang Tengkorak Ganas apakah nggak dapat sosok atau gimana? Kenapa ya? Apa gitu? Jadi kalau kita yang ditayangkan di channel kita Channel, ini, ya? kalau yang kita ditayangkan itu yang ada sosok-sosoknya aja. Sosok ya. Karena kan kita tidak selamanya mendapatkan sosok Iya. tersebut kan. Emang susah sih ya. Ya Bang Iya. Mr. J tahu sendiri lah. Iya. Mr. J kan ngikut terus nih. Iya. Gimana sulitnya, gimana gampangnya kan. Iya. Ibaratnya lebih gampang mana atau lebih sulit mana gitu tuh kan. Iya. Mungkin kebanyakan sulit kan Iya. nyari sosok yang bener-bener real. Iya. Kayak waktu di daerah mana tuh si Ocong tuh. Iya di daerah Cirebon juga sih. Cirebon ya, di daerah Iya. Cirebon teman-teman. Iya. Itu ada salah satu pocong yang frustasi, Iya. nurutnya minta ampun. Iya. Ya, dia sampai langsung kesut, sampai Mr. J juga bingung Iya, teman-teman. bingung, bener sih. Pas kita cek lokasi aja tuh baunya tuh waduh kayak bau bawang dikupas-kupas gitu. Iya bang, itu kan Iya. bau bawang banget. Iya. Nah, jadi itu ya pengalaman dari Bang Tengkorak Ganas kita. Nah, itu kan lihat lagi nih lebih dalam video yang dari 1 tahun yang lalu atau 2 tahun lalu kan ada pengobatan gitu ya. Nah itu pengobatan itu ibaratnya kan kita ngubungin nama ke siapa, terus gimana bisa ketemunya atau ngelakuin yang itu gitu, kayak gimana gitu bang? Berarti itu bang konfirmasi ke Iya. Bang Tengkorak Ganas itu caranya Gimana gimana? gitu konfirmasinya Oh, ke Ya Tengkorak mungkin Ganas. bisa langsung ke kontak saya pribadi ya. Iya. Mungkin ada kontaknya nanti saya di Tayangan ya? Di tayangan ini Iya. nanti bisa dilihat di bawah ini nih. Oh, Iya. berarti gini bang, untuk sahabat CBC udah ada kontak bersama tim juga ya, udah ada. Sudah ada seperti Iya. itu. Jadi nanti saya insya Allah di tayangan ini saya nanti kasih nomor dari tim JPJ ya. Iya. Jadi selain nomor ini itu dipastikan palsu. Iya. Jadi Berarti- bukan dari JPJ seperti Jadi ada kartunya gitu ya? ada. Ada kartu juga ntar ada WA antar pakai nomor WA. Nanti saya kasih nomornya di bawah ini nih. Nanti saya kasih ya. Jadi Nah. teman-teman kalau misalkan mau konsultasi atau mau dengan cara pengobatan itu bisa langsung kontak di bawah ini nih. Iya, nomor yang di bawah ini. Gitu. Dan tidak dipungut biaya ya. Pengalaman pengobatan di JPJ Bang Tengkorak Ganas gitu, gimana gitu? Apakah kalau ada pengobatan terus kan pasiennya otomatis kan pulang nih? Nah, Bang Tengkorak Ganas kan pasti kan ada yang ganggu sosok atau apa atau gimana itu? Ada yang ganggu nggak gitu? Jadi kalau pengalaman saya habis mengobatin itu, Iya. ya, jadi pasti si dukun tersebut itu kerasa ya, mungkin Iya. ada yang nolongin. Iya, Nah, saya waktu itu pernah sedikit cerita nih ya Bapak. iya, Saya pernah ngobatin orang iya, itu langsung pas selesai langsung didatengin sama sosok kuntilanak. iya. Sosok kuntilanak itu sempat bisa merupa saya juga, Pak. Waduh, masa iya? Serius, itu kalau misalkan masuk ke rumah Waduh, sama istri, di pusat dah. waduh bahaya Bahaya bahaya. juga tuh. Nah pas itu saya tahu, sampai istri nanya, Iya. itu ayah tuh yang mana sih katanya. Iya. Saya bingung nih. Lah saya kan di dalam, lah kan dia di luar kata saya tuh. Iya. Nah yang asli yang mana ya? Tadi kamu ngobrol sama siapa? Sama yang mana? Ini di dalam ya? Udah saya yang asli, yang palsu. Iya. Gitu enggak. Soalnya saya sedikit ngaji ya, sedikit Iya. ngaji. Apa tahunya dia langsung hilang. Hilang. Gitu. Jadi langsung spontan pasien pulang atau si yang minta tolong itu pulang, langsung saya diteror seperti itu. Oh, berarti ngeri juga gitu ya Ya, sosok itu lumayan. ya. Makanya lumayan
menguras energi. Iya, terus nggak gampang juga gitu ya. Nggak gampang seperti itu. Nah, terus kan ini video JPJ kan banyak nih. Mm-mm. Yang saya ikutin kan saya lihat tayangan video-video kan. Kenapa gitu? Banyak video-video yang belum ditayangin, kenapa gitu, Bang? Karena kan kalau misalkan kita nayangin video Ya. yang satu dan nayangin video yang dua kan mungkin kayak teman-teman JPJ ini kan lihatnya langsung ke tayangan yang baru ya. Iya. Jadi sayang juga ibarat katanya kalau misalkan tayangan yang episode 1 nggak dilihat Iya. seperti itu, nanti takutnya gak paham juga Pak. Iya, benar. Seperti itu, makanya kita tahan dulu biar virus itu mengerti, Iya. bisa nyaring dan tidak gagal paham. Iya. Jadi dia jangan buat netizen atau viewer itu jangan selalu komen asal komen, jadi lihat dulu gitu ya. Videonya sedetailnya apa, temanya apa kan gitu. Jadi buat para netizen gitu ya. Ini saya kan datang nih dari situ. Saya ini kesini tuh mau menjelaskan tentang omongan netizen itu aja tuh penasaran, makanya saya datang ke sini. Ibaratnya kita mewakili lah, pengen tahu gitu sosok Bang Tengkorak Tanas. Jadi bener sih saya ngeliat di kolom komentar itu orang yang cakep emang bener cakep, elegan, orang yang sederhana. Bisa Gak aja terlalu nih. sombong, gak terlalu tinggi-tinggi, omongannya emang bener sih, sederhana aja gitu. Pantasan cewek-cewek pada ngubur-ngubur ya Bang. Iya, namanya kayak Mr. J Iya. nih, banyak janda yang nguber. Oke, itu kan motivasi saya hidup gitu. Sebab jandanya banyak kita berdua. Iya benar. Nah jadi kalau buat para netizen yang atau viewer gitu, kalau mau yang mau ada perlu dengan JPJ tinggal hubungin aja ke nomor ini ya. Tinggal hubungin aja, kontak bisa hubungin ke langsung Bang Tengkorak Tanas atau ke timnya atau ke krunya lah atau ke hostnya, pokoknya itu lah. Nah dan itu juga barangkali bisa membantu gitu. Ya jadi begini aja ya buat para netizen, buat viewer, terima kasih. Kalau ada kata salah dari kameramen atau host Sam dan saya Mr. J yang mohon maaf, maklum lah. Ini kan baru pemula atau pembaruan, dari perlu bimbingan dari viewer, jadi saya tuh menanggapinya emang bagus-bagus sih, sip lah, oke, pokoknya jos. Saya tanggapin dengan benar, saya oke lah. Jadi ini kan buat pembelajaran saya, ibaratnya kan kita itu sekolah tuh TK dulu, bukannya dari TK langsung SMP kan enggak, jadi kan bertahap TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi begitu guys. Nah, buat komentarnya terima kasih, cakep-cakep, positifnya dan negatifnya terima kasih. Nah, jadi sekian aja ya dari kami gitu, dari tim JPJ dan Tengkorak Tanas ya Bang Tengkorak Tanas. Terima kasih. Diizinkan saya bertemu Ya, dengan beliau. Padahal ini beliau lagi kurang sehat nih guys. kurang fit juga. Iya, kurang fit. Kurang fit apa itu Bang? Fit. Cicisnya. Oh, cici. Oke ya. Ya, kurang fit badan. Kalau begitu ya, buat para netizen terima kasih. Jangan lupa sahabat JPJ, viewer atau apa ya terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel JPJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.